Kalau ada sekolah rakyat, apakah artinya juga ada sekolah yang isinya bukan rakyat? Lalu, kenapa sekarang ada sekolah rakyat? Kamu wajib tahu. Sekolah rakyat belakangan ini cukup sering muncul dan menjadi bahan pembicaraan kita. Istilah ini terdengar unik, bahkan sedikit memancing perdebatan. Namun di balik nama tersebut, ada sebuah program pemerintah yang tujuannya dianggap baik, walaupun sampai hari ini masih menuai pro dan kontra. Dan inilah sekolah rakyat. Mari kita mulai dari penamaan. Istilah sekolah rakyat sebenarnya bukan hal yang baru dalam sejarah pendidikan kita. Pada masa penjajahan Belanda dikenal dengan istilah Volksskool atau sekolah rakyat, atau rakyat bilangnya sekolah ongkoloro. Sekolah ini ditujukan bagi pribumi yang bukan berasal dari kalangan ningrat ataupun priayi. Sementara kalangan bangsawan dan pegawai pemerintah kolonial serta warga keturunan Eropa bersekolah di institusi yang berbeda. Pada masa itu, sekolah rakyat dipandang sebagai tingkatan paling rendah dalam sistem pendidikan kita. Namun perlu diingat, pada masa kolonial, jumlah orang yang bisa membaca dan menulis sangat terbatas. Sehingga bisa bersekolah di sekolah rakyat kala itu merupakan sebuah kemewahan. Kini di tahun 2025 menjelang peringatan kemerdekaan Indonesia ke-80, pemerintah kembali menghidupkan istilah sekolah rakyat. Perbedaannya, masyarakat Indonesia saat ini sudah lebih baik, lebih terdidik. Angka melek hurufnya pun sangat tinggi. Tidak heran jika sebagian kalangan merasa istilah sekolah rakyat ini kurang tepat. Bagi mereka, istilah sekolah rakyat terkesan berkonotasi negatif, karena mengingatkan pada sistem pengkotak-kotakan sosial di era kolonial yang menyakitkan. Lalu apa alasannya pemerintah menghidupkan kembali istilah sekolah rakyat ini? Jawabannya, pemerintah semakin mengkonfirmasi bahwa kemiskinan struktural itu ada dan perlu diintervensi. Mengapa demikian? Karena titik awal kehidupan setiap orang itu sangat berbeda. Mari kita bayangkan, kita tidak bisa memilih di rahim siapa kita dilahirkan dan di keluarga apa kita dibesarkan. Ada anak-anak yang lahir dari keluarga mampu, memperoleh gizi yang baik, pola asuh yang baik, serta lingkungan pendidikan yang sehat. Tapi sebaliknya, ada juga anak-anak yang lahir dari keluarga miskin, gizi buruk, hidup di daerah terpencil, bahkan sejak kecil mereka sudah harus bergulat dengan kehidupan yang keras hanya untuk sekedar makan. Sehingga jika anak-anak dari keluarga miskin, bahkan miskin ekstrim, harus berjuang disamakan dengan anak-anak yang lahir dari keluarga kaya, mereka sepertinya berangkat dari garis start yang berbeda. Kalau ini diperlakukan sama, apakah ini namanya keadilan sosial? Karena itu pemerintah meluncurkan program afirmasi pendidikan. Karena kita tahu bahwa jalan paling strategis untuk mengangkat ekonomi dan sosial itu adalah melalui pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah melakukan afirmasi dalam program sekolah rakyat. Sekolah rakyat adalah sekolah yang berasrama untuk anak-anak yang miskin ekstrim. Nah, soal data miskin ekstrim ini nanti kita akan bahas di kesempatan lain. Tapi yang pasti, sekolahnya gratis, asramanya gratis, makan bergizi gratis, dan fasilitas pendidikan yang lengkap. Targetnya sekolah rintisan ini di tahun ini 100 sekolah. Anggarannya yang disiapkan adalah 1,2 triliun rupiah. Konsepnya boarding school, berasrama. Asrama ini dipilih agar intervensi tidak hanya di bidang pendidikan, tapi juga perbaikan gizi, pendampingan psikologis, serta pengembangan keterampilan, soft skill. Namun program ini masih memiliki kelemahan. Yang paling disorot adalah potensi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Persoalan sosial yang dialami masyarakat miskin ekstrim seharusnya ditangkap dan disadari oleh Kementerian Sosial, karena itu memang tupoksinya. Adapun urusan pendidikan itu adalah domain Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Contohnya, program Indonesia Pintar. Datanya itu ada di Kementerian Sosial, tapi eksekusinya ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Lalu, apa sebaiknya yang harus dilakukan? Kalau saya, ada tawaran begini. Kegiatan belajar mengajar dapat tetap dilakukan di sekolah negeri atau sekolah swasta yang sudah ada. Selanjutnya, Kementerian Sosial membangun asrama di dekat sekolah tersebut, sehingga anak-anak pagi sampai siang bersekolah di sekolah yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sore sampai malam mereka didampingi, dididik, ditemani oleh Kementerian Sosial di asrama. Mengapa demikian? Agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Dari sisi anggaran, saya yakin ini akan lebih efisien. Efektivitas program juga akan lebih terjamin, karena setiap instansi bekerja sesuai dengan kapasitas dan tupoksinya. Secara prinsip, kita semua sepakat program ini sangat penting. Sangat penting. Perlakuan khusus bagi kelompok miskin, bahkan miskin ekstrim, memang diperlukan. Dengan cara ini, program sekolah rakyat tidak harus menjadi bentuk segregasi modern. Anak-anak dari keluarga miskin tidak hanya bergaul dengan sesama kelompok miskin, tetapi juga berinteraksi dan belajar bersama dengan anak-anak dari berbagai latar belakang sosial. Dan itu jauh lebih adil, jauh lebih membelajarkan mereka. Membangun masa depan cerah bagi rakyat miskin ekstrim tidak harus dimulai dari nol. Cukup dimulai dari akal sehat. Karena yang dibutuhkan anak-anak itu bukan bangunan baru, bukan sistem baru, tapi akses pada pendidikan yang sudah mapan.